Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim al-fa'ida wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وامتنا بأسراره بالدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang akan kita lanjutkan membaca lanjutan dari kitab Safinatun Najah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, apa artinya alhamdu? Segala puji lillahi, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah. Artinya memuji itu yang namanya hamdu itu adalah satu perbuatan yang muncul dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji. Atau itu juga bisa diartikan secara umum. Tapi kalau hamdu secara urfi, secara istilah itu yang namanya syukur. Karena dengan kita memuji itu bagian dari syukur. Dan syukur sendiri itu didefinisikan oleh para ulama syarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fi ma khuliqa li ajlihi. Menggunakannya seorang hamba terhadap semua kenikmatan yang ia terima dari Allah untuk apa? Untuk sesuatu yang memang kenikmatan itu diciptakan karenanya. Artinya untuk berbuat baik, untuk beribadah, dan untuk hal-hal yang positif. Dan sebenarnya yang memang pantas dipuji itu adalah Allah. Manusia itu sebenarnya tidak pantas untuk menyandang pujian. Segala sesuatu yang pantas dipuji itu Allah. Kalau manusia misalnya punya kebaikan kemudian dipuji oleh orang lain, toh sebenarnya itu yang pantas dipuji itu adalah Allah. Kenapa? Karena yang menitipkan kebaikan itu adalah Allah. Yang menitipkan kebaikan itu adalah Allah. Saya sambil merem ya, soalnya mata saya sakit. Saya sambil merem. Dan kita itu ketika dipuji harus benar-benar bijaksana. Pujian itu tidak selamanya baik. Dan memuji itu juga tidak selamanya baik. Kita harus tahu situasi dan kondisi. Memuji kepada orang yang dia gampang terlena dengan pujian, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Memuji itu harus tahu siapa yang dipuji, itu kondisinya bagaimana, baru dia memuji. Jangan gampang memuji orang, apalagi orang-orang biasa. Jangan. Karena dalam satu hadis itu disebutkan kalau ada orang muji kamu maka lemparkan debu atau pasir ke wajahnya. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang dia memujinya itu sembarangan, tidak melihat situasi dan kondisi. Bahkan dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma indan nas. Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang meninggalkan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri dan memenangkan dugaan yang ada pada diri orang lain. Orang itu muji itu karena muncul dari dugaan. Misal ada si A muji sama si B. B itu kamu orangnya baik. Itu kan dugaan dia sendiri. Padahal sebenarnya yang lebih tahu B itu ya dia sendiri. Itu namanya yakin. Kadang-kadang orang itu lebih memenangkan dugaan orang lain, mengalahkan keyakinannya sendiri.
Misal begini, ada B, itu dia orang dipuji, kamu itu orangnya rajin sholat tahajud. Padahal tidak. Tapi dia merasa senang hatinya ketika dipuji seperti itu. Itu namanya orang bodoh, kata Syekh bin Athaillah As-Sakandari. Kenapa? Karena dia yakin tidak melakukannya, tapi kenapa kok senang? Dan kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita, tapi di sisi yang lain kita senang. Sebenarnya orang yang seperti itu bukan memuji, itu namanya mencela. Karena tidak ada pada diri kita sendiri kemudian dipuji. Karenanya kita tidak perlu gampang untuk terlena ketika mendapatkan pujian. Karena pujian itu di sisi yang lain itu juga berbahaya untuk diri kita sendiri, bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kehinaan. Apa sikap kita kalau kita dipuji oleh orang lain? Pertama, kita harus merasa bahwa yang pantas dipuji itu adalah Allah. Yang kedua, kita harus banyak berterima kasih kepada zat yang menutupi, bukan kepada orang yang memuji. Karena sebenarnya orang itu dipuji bukan karena kebaikannya, tapi karena keburukannya masih ditutupi oleh Allah. Yang ketiga, kita banyak-banyak berdoa. Misalkan kita dipuji, kamu itu orangnya istiqomah ya, istiqomah cari ilmu. Apa jawab kita? Semoga saya lebih baik dari itu. Jangan kemudian nolak, saya tidak seperti itu. Dia eksan tawaduk, padahal tawaduknya itu dia juga tidak murni dari hatinya. Justru yang seperti itu orang yang paling sombong. Karena kita harus tahu situasi dan kondisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pantas dipuji itu adalah Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, yang menguasai seluruh alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat. Itu salah satu kasih sayangnya Allah. Kenapa kok yang kita bisa lihat hanya alam manusia saja? Ya karena kalau kita ngelihat alam-alam lain, semuanya bisa kita lihat dan semuanya kumpul jadi satu. Betapa sesaknya dunia ini. Manusia saja sudah berjubel, sudah banyak sekali. Apalagi alam-alam lain kita secara nyata bisa merasakan dan bisa melihat kayak apa itu nanti jadinya, ceritanya itu seperti apa. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kita itu kalau minta tolong semestinya harus kepada Allah. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Dalam hal urusan apa? Dalam urusan dunia dan juga agama. Karenanya kalau kita lagi ada masalah, lagi ada problem, lagi ada hal yang membuat kepala kita itu mumet, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Jangan minta tolong kepada manusia dulu. Minta tolong dulu kepada Allah. Lagi banyak hutangnya, lagi ada masalah, lagi ada problem, lagi tidak lancar rezekinya, lagi tidak lancar jodohnya. Yang didatangi pertama siapa? Allah dulu. Setelah itu tidak apa-apa datang kepada manusia, tapi dalam rangka bukan untuk mengeluh, untuk nyari solusi. Bedakan untuk nyari solusi dengan mengeluh. Karena mengeluh itu nanti tidak bahagia hatinya itu. Orang banyak ngeluh itu tidak bahagia. Pokoknya banyak alhamdulillah, dalam kondisi apapun banyak alhamdulillah. Itu senang, insya Allah hidupnya itu tenang, bahagia. Kasih sakit mata ya alhamdulillah, masih matanya yang sakit. Yang lain masih alhamdulillah sehat. Orang itu diingatkan oleh Allah betapa wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kasih sakit mata saja sudah, aktivitas itu sudah terbatasi sudah. Sakit pilek, sakit apa yang lain itu juga sama. Padahal manusia itu di sisi yang lain dia itu kuat, bisa ini bisa itu, tapi kasih satu penyakit saja dia lemah sudah. Seperti contoh Raja Namrud itu. Matinya kenapa?
Raja Namrud, yang dia itu sombong, perkasa. Dia itu hidungnya kemasukan nyamuk. Kemudian nyamuk itu tidak bisa keluar. Pokoknya dia itu ngerasa saya tidak bisa mati lah. Pokoknya saya tidak bisa mati, saya ini juga Tuhan, saya ini orang yang paling kuat sedunia, orang paling perkasa, orang paling gagah, orang paling kaya sedunia. Tapi dikasih sama Allah 1 ekor nyamuk masuk ke hidungnya, tidak keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Kepalanya dibenturkan ke tembok sampai kepalanya itu pecah. Akhirnya mati lewat perantara seekor nyamuk. Kita itu manusia lemah. Jangan meremehkan kekuasaan Allah, jangan meremehkan kekuatan Allah. Dan kita sudah diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau versinya ulama-ulama yang ada di Tarim, kalau baca Fatihah itu beda seperti yang di sini. Jadi cara bacanya itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di sini kan biasanya baca Iyyaka na'budu, langsung nyambung ya. Itu kalau di Tarim tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena kalau nyambung itu ya walaupun tidak salah juga. Kana itu. Iya, kana. Ya, kana, ada istilah kana, itu nama setan. Dan di samping itu juga khawatir ada kesan ka itu bagian dari kalimat yang setelahnya. Iyyaka na'budu. Padahal kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan begitu. Kalau di Tarim seperti itu cara bacanya, ada jeda sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Jadi kita minta tolong kepada Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita harus ingat bahwa pertolongan itu dari Allah. Yang perlu kita datangi pertama kali adalah Allah. Kalau Allah sudah tidak kita datangi, kemudian kita minta tolong kepada manusia, tidak ada yang mau menolong, itu karena pintunya sudah ditutup oleh Allah. Makanya pokoknya datang dulu kepada Allah. Datang dulu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Setelah itu baru boleh minta tolong, minta solusi kepada sesama manusia. Nah, orang itu juga kadang-kadang kebalik. Padahal di surat Al-Fatihah sudah dijelaskan urutannya. Iyyaka na'budu, kemudian iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Sebagian orang itu kadang-kadang nasta'in, minta tolong. Ibadahnya enggak mau. Ya, enggak cepat ditolong sama Allah. Pokoknya kita minta tolongnya kepada Allah. Dan kalau kita menolong Allah, maka kita juga akan ditolong Allah. Loh, gimana caranya menolong Allah? In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong kepada Allah, maka Allah akan menolong kepada kalian. Cara kita menolong kepada Allah dengan kita menolong kepada sesama manusia, maka Allah akan menolong kepada kita. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, menolong kepada manusia itu pasti ditolong oleh Allah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan semoga sholawat Allah dan juga keselamatan dari Allah atas Gusti kita Nabi Muhammad. Nah, sholawat di sini ada 3 macam. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian. Jadi di situ ada 3 yang bersolawat. Allah, kemudian malaikat, dan juga orang-orang mukmin. Itu solawatnya itu beda artinya. Solawat dari Allah artinya apa? Solawat dari Allah itu artinya apa? Jangan kemudian kita menjelaskan Allah itu juga suka sholawatan. Ya, kamu bayangkan Allah joget-joget kayak di majelis gitu, sholawatan begitu. Sholawatannya Allah itu bagaimana? Itu juga perlu dijelaskan.
Jangan-jangan nanti orang itu salah paham. Oh, Allah juga hadir majelis sholawat gitu. Kemudian duduk begitu. Akhirnya kan menyamakan dengan makhluk. Sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad artinya apa? In kanat minallahi farahmah. Kalau salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu bentuk daripada rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi bukan Allah kemudian baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bendeng itu. Kadang tidak dijelaskan seperti itu. Kan ya aneh, misalkan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah ngomong sendiri seperti itu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Aneh enggak? Aneh. Jadi perlu dipahami salawatnya Allah itu artinya apa. Bukan Allah mengucapkan salawat seperti yang kita ucapkan. Bukan. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad itu artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Itu artinya. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Kemarin ada yang agak sedikit berdebat dengan saya itu. Orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Betul apa tidak salah? Hah? Betul ya? Betul ya? Orang masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena banyak ibadahnya. Betul? Jadi sebenarnya kita itu cukup beriman saja pasti masuk surga. Betul tidak? Cukup beriman saja pasti masuk surga. Ya betul. Betul. Kalau betulnya betul. Cukup kita beriman, cukup kita masuk Islam, sudah bisa masuk surga. Cuma kita kan harus menghubungkan satu keterangan dengan keterangan yang lain. Semisal inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Untuk bisa mendapatkan rahmat Allah itu tidak, kalau istilah orang Jawa, tidak ujuk-ujuk dapat rahmat. Tidak tiba-tiba dapat rahmat, tapi ada prosesnya. Prosesnya apa? Qaribum minal muhsinin, dekat dengan orang-orang yang baik. Pengen dapat rahmat, ya sholat. Pengen dapat rahmat, puasa, cari ilmu, baca Quran. Masa kita mengharapkan rahmat dengan cara meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah? Nonsen ya, bahasa Inggrisnya ya. Tak mungkin itu, tak mungkin itu. Jadi belajar itu jangan separuh-separuh. Kalaupun kita mendapatkan rahmat dari Allah dan kemudian kita ngaku-ngaku itu adalah hasil usaha kita, itu juga tidak benar. Murni itu anugerah dari Allah. Rahmat itu murni dari anugerah dari Allah, bukan karena usaha-usaha kita. Itu salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad artinya rahmat. Yang kedua, salawatnya malaikat artinya apa? Memintakan ampunan kepada Nabi Muhammad, istighfar. Istighfar. Jadi malaikat juga bukan kemudian sholawatan sallallahu alaihi. Ini kadang-kadang tidak dijelaskan. Khawatir salah paham. Kadang saking semangatnya memimpin majelis sholawat, kadang saking semangatnya ceramah di majelis sholawat, Allah juga sholawat. Sholawatnya Allah gimana? Gimana sholawatnya Allah? Akhirnya pemahamannya salah. Loh, kenapa kok Nabi Muhammad masih dimintakan ampun sama malaikat? Bukan karena Nabi Muhammad banyak dosa, tapi untuk meningkatkan derajatnya Nabi Muhammad, meninggikan. Iya, Nabi Muhammad itu bukan karena punya dosa, tidak punya dosa. Tapi justru semakin dimintakan oleh malaikat ampunan, justru Nabi Muhammad itu semakin mulia. Semakin mulia. Kalau dari orang-orang mukmin, apa artinya? Mendoakan. Tadarru'un wa du'a. Mendoakan kepada Nabi Muhammad. Kok bisa orang mukmin mendoakan Nabi Muhammad? Makanya dengan ibaratnya gelas itu sudah full. Kalau kita baca sholawat kayak diisi dan air kan otomatis tumpah aliran lebihnya itu ke kita. Iya. Udah remah sana. Iya. Ya, ibarat ada gelas yang sudah diisi air penuh, kemudian kita tuangkan
air lagi, maka itu akan tumpah. Itu tumpahannya akan mengenai kepada kita sebagai orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebenarnya tidak butuh solawat kita, itu tidak butuh. Justru kita sendiri yang butuh kepada solawat kita. Nabi Muhammad itu tidak butuh. Dan memang mendoakan orang lain itu salah satu kunci doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena jangan berpikir rumus doa itu seperti rumus matematika. Mendoakan orang lain kan sama dengan memberi orang lain kan? Kemudian kita otomatis tidak punya bagian. Beda. Mendoakan orang lain walaupun kita tidak mendoakan diri kita sendiri, kita akan mendapatkan hal yang sama. Misalkan contoh, ya Allah berilah keselamatan untuk dia. Kita pun diberi keselamatan oleh Allah. Ya Allah lancarkan rezekinya. Ya Allah sehatkan badannya. Kita mendoakan, murni mendoakan orang lain, kita pun akan mendapatkan hal yang sama. Makanya salah satu tip resep agar kita itu tidak gampang iri sama orang, tidak suka dengan kebahagiaan orang. Kalau misalkan orang lain mendapatkan kenikmatan, misalkan beli emas 10 gram misalnya, gimana? Alhamdulillah ya Allah tambahi dia rezeki gitu. Itu dalam rangka apa? Biar hati kita itu tidak kena penyakit. Kadang-kadang kena penyakit ain seperti itu bisa menular. Penyakit ain itu penyakit yang mematikan sedunia. Rata-rata orang itu mati karena penyakit ain. Penyakit yang paling mematikan itu penyakit ain. Penyakit ain itu apa? Ain itu dari mata. Ada sebagian orang itu yang pandangannya itu mematikan. Pandangannya itu mematikan karena pandangannya didasari karena iri, dengki. Hati-hati dengan orang seperti itu. Hati-hati dengan orang seperti itu karena dia bisa membahayakan orang lain. Rata-rata karena penyakit ain. Orang itu mati karena rata-rata penyakit ain. Rata-rata, bukan karena penyakit yang lain. Kalau di persentase lebih banyak karena penyakit ain. Itu sholawat dari 3 sisi, dari Allah, dari malaikat, kemudian dari orang-orang mukmin. Dan yang disebut di dalam Al-Quran tersebut adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Itu artinya kalau ada orang tidak istiqomah baca sholawat, tidak rajin baca sholawat, perlu dipertanyakan keimanannya. Karena yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jangan-jangan orang yang tidak mau sholawat dia tidak dipanggil sama Allah. Tapi juga jangan dipahami sholawat itu bukan cuma di majlis. Kadang ada orang, sebagian orang itu sering hadir majelis ini, tapi giliran di rumah tidak pernah baca sholawat sama sekali. Sholawat itu bukan hore-hore, sholawat itu bukan seneng-seneng, bukan rame-rame. Kita istiqomah, kita hadiahkan baca sholawat kepada Nabi Muhammad pada saat kita di rumah, baca misalkan shollallahu alaihi Muhammad, hadirkan hati kita kepada Nabi Muhammad. Sholawat itu bukan hiburan, tapi sholawat itu murni kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Itu sholawat ada 3 macam. Khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ala sayyidina, Nabi Muhammad mendapatkan gelar sayyid. Sayyid ini ada 3 pendapat. Pertama, man sada fi qaumih. Kenapa Nabi Muhammad disebut sayyid? Karena beliau adalah orang yang mengungguli di dalam kaumnya. Artinya orang yang punya posisi paling tinggi di dalam satu kelompok, itu disebut sayyid. Dan memang Nabi Muhammad seperti itu. Siapa yang bisa mengungguli ketinggian derajat Nabi Muhammad? Yang kedua, man katsura sawaduhu, orang yang banyak pengikutnya. Dan memang Nabi Muhammad juga seperti itu. Atau yang ketiga, kenapa disebut sayyid? Al-halim alladzi la yastafizuhu ghadabun, yaitu pribadi yang tidak pernah marah sama sekali. Itu Nabi Muhammad memang semuanya ada. Dan mengucapkan sayyidina itu tidak apa-apa. Jangan terpengaruh dengan sebagian orang yang mengatakan kalau kita mengucapkan sayyidina kepada Nabi Muhammad itu namanya bid'ah. Tidak pernah dicontohkan. Ibaratnya begini loh, analoginya ya. Kamu punya guru. Anggap saja guru itu kan mulia di sisi mata seorang murid ya. Kemudian panggil namanya saja, langsung namanya saja. Misalkan namanya Fulan.
Fulan, coba sini, waktunya pelajaran, kami diajari. Sopan enggak? Enggak sopan. Padahal cuma kepada guru. Masa kepada Nabi Muhammad kita langsung manggil namanya, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Ya walaupun tidak sampai dosa, tapi di mana tata krama kita itu? Mereka tidak mau kalau pakai Sayyidina. Akhirnya saya lihat di beberapa perkataan mereka ketika membaca sholawat, juga di story-story saya ada sebagian teman itu yang juga dari kelompok sebelah ini. Akhirnya mereka ketika baca sholawat, Allahumma sholli ala habibina Muhammad katanya. Intinya dia dalam hati kecilnya dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad juga tidak menghormati. Kenapa kok tidak menerima kebenaran yang seperti ini? Padahal juga sama-sama boleh. Dan kita juga tidak melarang kalau dia mengucapkan Allahumma sholli ala habibina Muhammad, ya bagus, tidak apa-apa. Makanya kita perlu untuk mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Dan semoga sholawat juga terlimpah kepada keluarganya. Siapa keluarga Nabi Muhammad itu? Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau di Indonesia Habaib dan Syarifah itu dari keluarganya Nabi. Mereka tidak boleh menerima zakat, tapi jangan dipersempit pemahamannya. Akhirnya tidak dikasih sesuatu sama sekali. Kita tidak boleh ngasih zakat kepada Habaib dan Syarifah. Ya silahkan kasih, tapi jangan bilang itu zakat. Bilang sodakoh atau bilang hadiah atau apalah, yang penting bukan zakat. Kenapa kok tidak boleh zakat? Karena zakat itu kan untuk membersihkan kotoran-kotoran. Kita punya harta, kemudian yang kotor-kotor kita buang. Masa yang kotor-kotor dikasihkan kepada dzurriyyah Nabi? Itu enggak sopan namanya. Wa sahbihi, semoga salawat juga tercurah limpahkan kepada sahabatnya. Siapa yang disebut sahabat? Sahabat itu adalah orang yang hidup bersama Nabi, Islam saat bertemu Nabi, dan mati dalam keadaan juga Islam. Jadi tidak mesti orang yang satu masa dengan Nabi kemudian pernah ketemu Nabi bisa disebut sahabat. 3 syarat ini harus semuanya terpenuhi. Misal contohnya Abu Jahal, pernah tidak ketemu Nabi? Pernah. Hidup bersama Nabi? Iya. Tapi mati dalam keadaan tidak mengimani kepada Nabi, tidak Islam. Berarti dia bukan sahabat. Masa kita mengucapkan sahabat Nabi yang mana Abu Jahal radhiyallahu anhu? Bukan. Jadi ketiga syarat ini harus benar-benar ada. Hidup bersama Nabi, semasa dengan Nabi, Islam saat bertemu Nabi Islam, dan juga mati dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat. Dan sahabat Nabi jumlahnya berapa? Ada berapa? Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan sahabat Nabi jumlah keseluruhan itu ada 24.000. 24.000. Ada yang mengatakan 60.000. Dan sahabat yang terakhir kali wafat siapa namanya? Abu Tufail Amir bin Wa'ilah Al-Laitsi. Itu sahabat yang paling terakhir. Kan ada beberapa generasi sahabat. Setelah sahabat tidak ada, kemudian tabi'in. Setelah tabi'in tidak ada, tabi'in. Pokoknya seterusnya seperti itu sampai masa kita. Itu Abu Tufail Amir bin Wa'ilah Al-Laitsi. Itu sahabat yang paling terakhir kali wafat. Dan sahabat itu semuanya mulia. Pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, semua sahabat itu mulia. Hanya saja memang ada tingkatan-tingkatannya. Yang mana yang lebih afdal di antara sahabat-sahabat yang lain. Secara urutan itu yang paling mulia adalah Khulafaur Rasyidin. Siapa? Menempati urutan pertama Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Setelah itu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu urutan-urutannya. Tapi semuanya mulia. Tapi urutan-urutannya itu.
Yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang keenam Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Yang ketujuh Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian yang kedelapan Zubair bin Awam. Kemudian yang kesembilan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kemudian yang ke-10 Abdurrahman bin Auf. Siapa itu 10 itu? Iya, 10 itu semuanya siapa? Apa disebut apa 10 itu? Yang masuk surga, yang orang yang dijamin surga. Orang yang diberi kabar mendapatkan surga. Al-Asyra al-Mubasysyiruna bil Jannah. Di antara 10 itu yang paling muda yang 4 itu. Artinya posisi peringkat-peringkatnya itu di antara 10 itu ya 4 itu. 4 yang pertama. Kemudian sesuai dengan urutannya tadi itu. Sesuai dengan urutannya tadi itu. Dan semuanya sahabat mulia. Tidak seperti sebagian kelompok yang mengatakan bahwa sahabat yang paling mulia itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang lain itu tidak mulia. Bahkan ada yang mengatakan kafir. Bahkan ada yang mengatakan Sayyidah Aisyah itu orang yang berzina. Karena kasus waktu itu Rasulullah bepergian dengan Sayyidah Aisyah. Kemudian ternyata Sayyidah Aisyah itu tertinggal bersama onta dan hemahnya. Yang waktu itu juga ada seorang laki-laki. Ya masa iya istrinya Nabi sampai dikatakan pernah berzina, ini kan juga terlalu keterlaluan itu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa artinya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Haul itu kalau kita artikan bahasa Indonesia kan daya. Wala quwata dan tidak ada kekuatan. Dijelaskan oleh ulama, la haula tidak ada daya untuk menyingkir dari maksiat, wala quwata dan tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan taat, illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa menghindar dari maksiat itu bukan karena usaha kita harus sadar itu murni pertolongan Allah. Kenyataannya kadang-kadang kita itu sudah anggap datang ke tempat-tempat baik, ketemu dengan orang baik, masih ada celah untuk bermaksiat. Ya karena semua itu murni taufik dari Allah. Makanya kita harus benar-benar sadar, apapun kebaikan yang kita lakukan murni taufik dari Allah. Makanya Ibnu Athaillah berpesan kepada kita semuanya, la tufrihakat ta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha fa innaha barazat minallah. Jangan membuat kita senang kalau kita bisa melakukan taat karena kita merasa bahwa taat itu muncul dari usaha kita. Jadi merasa senang itu ada yang baik, ada yang tidak baik ketika kita melakukan ketaatan. Misal begini ya, kalian setelah ini pulang dari sini, ini kan sekarang cari ilmu, kemudian senang ketika sudah di rumah, senang, baik apa enggak? Lihat dulu, tergantung, dilihat dulu. Kamu merasanya kamu bisa kesini karena usaha kamu, karena sudah pasang alarm, sudah mandi terlebih dahulu, sudah ini dan itu, kemudian bisa kesini, atau karena kamu merasa bahwa itu murni pertolongan dari Allah. Kalau merasa bahwa itu usaha diri kita sendiri, itu senang kepada kebaikan yang tidak baik. Kalau kita merasa bahwa itu adalah murni pertolongan dari Allah, itu yang baik. Jadi merasa senang terhadap kebaikan yang kita lakukan, bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Efeknya itu lain nanti. Kalau dia merasa bahwa bisa melakukan kebaikan karena hasil usahanya sendiri, biasanya gampang menyombongkan diri kepada orang lain. Oh, saya sudah tak setting, pokoknya bangun jam 4 kurang seperempat. Setelah itu nanti sudah saya mandi. Setelah itu kemudian saya sholat tahajud, kemudian sholat sunnah qobliyah subuh, setelah itu sholat subuh, setelah itu saya baca Quran, setelah itu saya begini. Siapa yang pengen dengar cerita? Akhirnya dia itu
Coba nanti dites sama Allah, kasih saja sedikit, dia sudah tidak bisa apa, bahwa itu kekuatannya sangat lemah sekali. Murni pertolongan dari Allah, murni pertolongan dari Allah. Jadi kalaupun cerita kepada orang lain, kalau misalkan ditanya, kamu dari mana? Nah, dari hadir majelis ilmu, majelis taklim misalnya, alhamdulillah. Tapi jangan merasa bahwa itu adalah hasil usaha kita sendiri. Dan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini adalah gudangnya surga. Dan ini juga bisa dijadikan amalan agar kita dilancarkan rezekinya oleh Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, man qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah fi kulli yaumin lam yusibhu faqrun abada. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali setiap hari, maka dia tidak akan fakir selama-lamanya. Jadi ini juga bisa dijadikan wiritan, zikir. Kalau pengen rezekinya lancar, banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Waktunya bebas. Pokoknya dalam waktu sehari semalam kita baca 100 kali. Kalau amalannya orang tarim, penduduk tarim itu biasanya dibaca setelah sholat duhur. Ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi bebas, terserah. Itu muqaddimah dari kitab Safinatun Najah, dan insyaallah pada pembahasan yang berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi rukun Islam. Kemudian nanti juga ada rukun iman. Setelah itu nanti kita akan membahas langsung tentang hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, haid, kemudian syarat-syarat istinja dan lain sebagainya. Dari sini ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Tentang penyakit ayu, gimana Ya. menangkal itu biar tidak kena? Baca sholawat, banyak baca sholawat. Jadi kalau kita ngerasa ada orang pandangannya agak aneh, agak sinis, langsung cepat-cepat baca sholawat. Langsung cepat-cepat baca sholawat. Tapi jangan keras-keras sampai dianukan ke orangnya, takut tersinggung perasaan. Banyak baca sholawat. Ya silakan baca, walaupun tidak di hati tidak apa-apa, pelan-pelan tidak apa-apa, pelan-pelan tidak apa-apa. Penyakit ain ini juga bisa timbul ketika ada orang tua yang gampang memuji anaknya tanpa disandarkan kepada Allah. Misal, oh anak saya gantengnya, cantiknya, pinternya. Tidak seperti itu caranya. Caranya gimana? Misalkan, Masya Allah, anak saya itu ganteng banget, anak saya itu pinter banget, tidak apa-apa. Disandarkan kepada Allah dulu. Khawatir kena penyakit ain anaknya. Makanya kadang-kadang anak itu sakit bukan karena dia diberi penyakit, tapi karena pengaruh dari orang tuanya. Beberapa kali saya menangani kasus seperti itu. Ada anak sakit, tapi yang saya ruqyah itu orang tuanya. Alhamdulillah sembuh. Karena towernya di situ. Towernya di situ. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.